Baik, ikhwah sekalian, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, suara saya jelas nggak? Jelas Ustaz, jelas. Jelas, baik, alhamdulillah. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki pelajaran 9 ya, yaitu pembelajaran tentang man'ut dan na'at, yaitu kata yang disifati dan kata yang menyifati, ya, cara menyifati sebuah kata. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia untuk menyifati sebuah kata itu kan menggunakan kata yang biasanya, ya, pulpen yang bagus gitu ya. Kemudian buku yang baru, siswa yang tinggi. Jadi untuk menyifati sebuah kata dalam bahasa Indonesia itu biasanya menggunakan kata yang. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya, untuk menyifati sebuah kata, maka kata yang berposisi sebagai sifatnya itu harus memenuhi syarat-syarat na'at. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ya, kata yang berposisi sebagai na'at atau sifat. Na'at atau sifat sama saja ya. Harus memenuhi 4 syarat. Ya, tapi di sini kita bahas 3 aja dulu ya. Karena yang keempat itu nanti akan dibahas di pelajaran yang ke-13 insyaallah. Oke, yang pertama kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kata yang menjadi sifat harus sejenis dengan kata yang disifati. Ya. Sejenis di sini maksudnya harus sama dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Ya. Jadi kalau kita mau menyifati kata yang berjenis mudzakkar, ya, maka sifatnya harus mudzakkar. Ya, begitu juga ketika kita ingin menyifati kata yang jenisnya muannas, perempuan, maka sifatnya juga harus muannas. Ya, ini syarat yang pertama. Tidak boleh misalnya kata yang disifati mudzakkar sifatnya muannas, nggak boleh, harus sama. Ya, dari sisi jenisnya itu harus sama, laki-laki ya sama laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kata yang menjadi sifat harus sesuai nakirah dan ma'rifahnya dengan kata yang disifati. Ya, kata yang menjadi sifat atau kata sifatnya harus sesuai nakirah dan ma'rifahnya dengan kata yang disifati. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menyifati kata yang nakirah, ya ada tanwinnya biasanya tuh nakirah tuh ya, maka sifatnya harus nakirah juga. Ya, begitu juga kalau kita ingin menyifati kata yang dia ma'rifah, biasanya ada alif lamnya. Ma'rifah itu biasanya ada alif lamnya. Maka kata sifatnya juga harus ma'rifah.
seperti itu ya, harus sama. Jadi bedanya sama mubtada khobar itu salah satunya di sini. Ya. Kalau mubtada itu kan ma'rifah, khobar itu nakiroh. Ya, al-qalamu maksurun. Nah, ini pengabaran, pulpen itu patah. Gitu ya. Tapi kalau sama-sama ma'rifah, al-qalamu al-maksuru, nah, sama nih, sama-sama ma'rifah, maka artinya pulpen yang patah itu disifati ya, bukan dikabarkan. Ini syarat kedua. Syarat yang ketiga, kata yang menjadi sifat harus sesuai i'rabnya dengan kata yang disifati. I'rab itu apa? Ya, i'rab itu posisi atau kedudukan akhir katanya, kondisi akhir katanya. Ya, yang kita pelajari itu kan kondisi akhir kata itu ada 3. Yang sudah kita pelajari ada 3. Yang pertama marfu ya. Ya, marfu ini diakhiri dengan dhammah biasanya tuh akhirnya. Ya. Kondisi akhir kata atau i'rab. Ya, ini ada 3 yang sudah kita pelajari. Sebenarnya ada 4, tapi yang keempat itu nanti. Ya, marfu biasanya diakhiri dengan harakat dhammah. Ya. Kemudian ada yang namanya majrur. Ya, diakhiri dengan harakat apa? Harakat kasrah. Yang ketiga ada namanya mansub. Ya. Diakhiri dengan harakat fathah. Ya. Jadi kalau misalnya kita menyifati kata yang i'rabnya marfu, ya, harakat akhirnya dhammah, maka sifatnya harus marfu juga, gitu. Nah, kalau kita ingin menyifati kata yang majrur, ya, maka sifatnya harus majrur juga. Ya. Kalau kita ingin menyifati kata yang mansub, maka sifatnya harus mansub juga. Ya, seperti itu ya. Jadi ini 3 syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin menyifati sebuah kata. Ya, saya ulang ya. Syarat yang pertama, kata yang menjadi sifat harus sejenis dengan yang disifati, dengan kata yang disifati. Sejenis di sini dalam artian mudzakkar dan muannasnya. Ya. Mudzakkar dan muannasnya harus sama. Ya. Baik, kemudian syarat yang kedua, kata yang menjadi sifat harus sesuai nakirah dan ma'rifahnya dengan kata yang disifati. Ya, harus sama-sama nakirah, sama-sama ma'rifah. Ya. Yang ketiga, kata yang menjadi sifat harus sesuai i'rabnya dengan kata yang disifati. Ya. I'rab itu adalah kondisi akhir kata. Kalau kata yang disifatinya marfu, maka sifatnya harus marfu. Kalau kata yang disifatinya majrur, maka sifatnya pun harus majrur. Demikian pula ketika kata yang disifatinya kondisinya i'rabnya adalah mansub, maka sifatnya juga mansub. Ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Ya. Mudah-mudahan masih pada ingat nih. Ya, jadi di pelajaran yang ke-9 ini kita fokus membahas tentang penyifatan kata. Ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Ya. Perhatikan di sini pelajaran 9 ini ada 2 ya, ada 9A dan ada 9B. Ya, 9A dan 9B. Nanti habis 9A selesai ada lagi bagian yang kedua, ya, bagian yang B. Masih membahas tentang sifat juga.
Baik, saya baca terlebih dahulu teman-teman, silahkan disimak. Ini sebenarnya udah kita bahas kemarin, tapi nggak apa-apa kita review lagi supaya makin lengket ya. Begitu juga buat teman-teman yang baru gabung, yang kemarin nggak sempat nyimak, bisa dapat materi ringkasnya sekarang ya. Baik, saya bacakan dulu, perhatikan. Man hadzal rajulu, ya, man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini. Lihat cara menerjemahkannya teman-teman ya, bukan siapa ini laki-laki, tapi dibalik, siapa laki-laki ini. Kenapa dibalik? Karena ar-rajul ada alif lamnya ya. Ingat ya, di pelajaran 8 sebelumnya, kalau ada kata beralif lam setelah kata tunjuk ini, kata tunjuk, maka yang beralif lam ini disebut duluan baru kata tunjuknya ya, kecuali hada rojulun. Nah, kalau nggak ada alif lamnya maka urutannya ini laki-laki. Kalau ada alif lamnya, hadar rojulu, laki-laki ini, begitu. Jadi dibalik ya. Man hadar rojulu, siapa laki-laki ini, huwa Abbasun, dia adalah Abbas ya. Abbasun tajirun, Abbas adalah pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun, Abbas adalah pedagang yang kaya. Perhatikan, kalau ada kata yang berarti kata setelahnya sifat ya. Ya, sifatnya. Jadi ghaniyun ini adalah sifat untuk kata tajirun. Ya, coba kita lihat syarat-syaratnya yang tadi udah kita tulis. Kata yang posisinya sebagai sifat atau naat. Ya, sifat atau naat sama saja. Ya, jadi boleh dikatakan kalau misalnya saya tanya ghaniyun posisinya sebagai apa? Antum boleh jawab sifat, boleh juga dijawab naat. Ya, sama saja. Baik. Pertama, syaratnya apa? Masih ingat ya? Kata yang berposisi sebagai sifat mana nih ghaniyun? Ya, ghaniyun ini ya. Harus sama dari sisi jenisnya. Tajirun mudzakkar atau muannas. Ya. Kita lihat di sini, tajirun mudzakkar. Ya. Kalau muannas pakai tak marbutoh, tajirotun ya. Di sini nggak ada tak marbutohnya, tajirun. Berarti di sininya juga sama mudzakkar. Sifatnya juga mudzakkar. Ya, tajirun ghaniyun. Seandainya saya ubah, jangan Abbas. Fatimah misalnya. Ya. Fatimatu tajiratun ghaniyatun, ngikut ya. Dari sisi jenisnya harus sama ya, sifat harus mengikuti mausuf atau man'ut, kata yang disifati. Jenisnya harus sama, syarat pertama ya. Syarat kedua, nakiroh ma'rifahnya harus sama ya. Lihat di sini kata tajirun nakiroh atau ma'rifah. Ya, jelas nakiroh, tidak ada alif lamnya. Dia khobar kan? Abasun mubtada, tajirun khobar. Ya, tidak ada alif lamnya. Berarti dia nakiroh atau ma'rifah? Dia nakiroh, ya. Maka sifatnya juga harus nakiroh. Ngekor. Ya, sifat itu harus ngekor kepada yang disifati. Baik, kemudian syarat yang ketiga, harus sama i'rabnya. Yang disifati dengan yang menyifati. Ya, sekarang kita lihat kata tajirun ini i'rabnya apa? Marfu, tajirun. Dhammah ya. Maka ghaniyunnya ikut ghaniyun. Seandainya tajirun ini kita kasroh, tajirin, maka ghaniyunnya berubah menjadi ghaniyin. Kalau di fathah tajiron, maka sifatnya pun ngikut ghaniyan. Gitu ya teman-teman ya. Gampang kan? Jadi sifat itu hanya ngikut aja. Ya. Jadi untuk menentukan harokatnya apakah ghaniyun, ghaniyin, ghaniyan, ya, itu ngelihat ke yang disifati. Ya. Jadi statusnya ini ditentukan oleh kata yang disifati. Lihat dulu kata yang disifatinya. Ya. Ini kondisinya bagaimana? Ya, dari sisi jenisnya dia mudzakkar. Oh, berarti sifatnya mudzakkar juga.
Ya, dari sisi nakiroh ma'rifahnya dia nakiroh, oh berarti sifatnya nakiroh juga. Oh, dari sisi i'rabnya dia marfu, oh berarti sifatnya marfu juga. Gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Hamidun mudarrisun. Ya, Hamid adalah seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru yang baru. Nah, ada sifat lagi nih. Kalau ada kata yang berarti dia sifat. Ingat aja ya, kalau ada kata yang berarti dia sifat. Hamid adalah guru yang baru. Berarti baru adalah sifat untuk kata mudarrisun. Ya. Coba kita cek apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Mudarrisun kita lihat dari sisi jenisnya mudzakkar atau muannas. Mudzakkar. Ya, karena tidak ada tak marbutohnya. Maka sifatnya juga jadi dun, harus mudzakkar. Oke, kalau kita ganti jadi muannas, misalnya Maryam. Ya. Maryamu mudarrisatun. Nah, sifatnya bagaimana? Syadidatun, ngikut. Ya, ikut dari sisi jenisnya harus sama. Oke, dari sisi nakiroh ma'rifahnya sudah sama belum? Sudah sama. Mudarrisun nakiroh jadidun juga nakiroh. Dari sisi i'rabnya sudah sama belum? Sudah sama juga. Mudarrisun marfu, jadidun juga marfu. Berarti jadidun ini sah menjadi sifat untuk mudarrisun. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Mahadza, apa ini? Ya, kemudian dijawab di sini. Hadza tufahun. Ini adalah apel. Ya, ini adalah apel. Ya. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Apel adalah buah yang enak. Ya. Ladzidatun artinya lezat atau enak. Ya. Apel adalah buah yang enak. Ada sifat enggak di sini? Ya, coba perhatikan kalimatnya. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Apakah ada kata yang berposisi sebagai sifat? Ya. Jawabnya ada, yaitu kata ladzizatun. Sifat untuk kata fakihatun. Buah yang lezat atau buah yang enak. Coba perhatikan dari sisi jenisnya ikhwatal iman. Ya, fakihatun ini muannas. Ya, maka sifatnya juga muannas juga, ladzidatun. Asalnya tuh ladzizun. Kalau kita buka di kamus kosakata lezat apa bahasa Arabnya ladzizun. Loh kok di sini ada tak marbutohnya, kenapa? Lazizatun. Jawabnya karena dia adalah sifat untuk kata yang muannas. Sifat itu ingat ya, harus ngekor, harus sama dari sisi jenisnya. Jadi sifat yang menyesuaikan dirinya dengan kata yang disifati. Ya. Dari nakirah ma'rifahnya, oh sudah sesuai. Fakihatun nakirah, ladzidatun nakirah juga. Dari sisi i'rabnya, fakihatun marfu, ladzidatun marfu. Berarti sah ini. Kata ladzidatun menjadi sifat untuk kata fakihatun. Fakihatun artinya buah ya. Ini kosakata baru. Ya, boleh dicatat silahkan. Ya, kosakata barunya fakihatun artinya buah. Apel itu adalah buah. Buah yang bagaimana? Disifati buah yang ladzidatun, yang lezat, yang enak. Gitu. Paham ya? Lanjut. Madzalika, apa itu? Dzalika usfurun. Itu adalah usfur. Kemarin udah kita bahas ya, usfur itu adalah burung yang postur tubuhnya kecil. Ya, dia tidak bisa jadi besar seperti elang, raja wali ini kan besar. Nah, itu bukan usfur. Usfur itu yang kecil, ya. Mencakup semua burung yang kecil, mau burung gereja atau burung apa? Burung emprit. Kalau di sini ada namanya burung emprit, ya. Burung apa lagi? Pokoknya banyak burung yang dia postur tubuhnya kecil. Burung kutilang itu usfur namanya. Ya. Itu namanya usfur. Burung yang postur tubuhnya kecil. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya nggak ada istilahnya.
Ya, apa dalam bahasa Indonesia untuk mengistilahkan burung yang postur tubuhnya kecil? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya burung aja udah. Ya. Tapi dalam bahasa Arab diklasifikasikan. Ya. Kalau burung itu ta'irun, itu secara umum. Kalau yang kecil, ini usfur namanya. Makanya di sini dijelaskan ya. Al-usfuru ta'irun saghirun. Usfur adalah burung yang kecil. Ini susah nerjemahkannya karena nggak ada bahasa Indonesianya. Usfur adalah burung yang kecil. Kalau mau diterjemahkan, pilih satu spesiesnya. Misalnya burung gereja. Burung gereja adalah burung yang kecil. Nah, gitu. Atau burung kutilang adalah burung yang kecil. Nah, begitu. Diambil salah satunya. Atau ya udah sebut begini aja, jadi serapan nantinya. Ya. Usfur adalah burung yang kecil. Baik, lanjut. Ya, di sini ada sifat nggak nih? Ya, ada sifat di sini, yaitu kata sogirun yang menjadi sifat untuk kata to'irun. Ya, burung yang kecil. Ya, dan kalau kita perhatikan, syarat-syarat sifatnya sudah terpenuhi semua di sini. Di kata sogirun ini ya, sama-sama mudzakkar, sama-sama nakirah, sama-sama marfu, sama-sama dhammah akhirnya. Ya, lanjut berikutnya. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu artinya bahasa Arab. Bahasa Arab adalah lughatun, bahasa yang sahlatun, yang mudah. Mudah asalnya bahasa Arabnya adalah sahlun. Ya, mudah bahasa Arabnya sahlun. Tapi kenapa di sini dikasih ta marbutoh sahlatun? Ya. Jawabnya karena dia adalah sifat untuk kata lughatun yang juga ada ta marbutohnya. Tadi kita jelaskan syarat sifat itu harus sejenis dengan yang disifati. Berhubung sahlatun ini menyifati kata yang berjenis muannas yaitu lughatun, maka sahlatunnya itu juga harus muannas, sahlatun pakai ta marbutoh. Ya. Kalau kita ganti misalnya darsun, pelajaran yang mudah, bagaimana? Darsun sahlun. Itu jangan dikasih ta marbutoh karena darsun itu mudzakkar. Lughatun sahlatun, ngikut ya, sejenis antara man'ut dengan na'at. Ingat istilahnya, man'ut itu yang lughatun ini namanya man'ut. Man'ut artinya yang disifati ya. Na'at artinya kata yang menyifati atau kata sifatnya. Sahlatun, mudah, itu kan sifat ya untuk kata lughatun. Jadi lughatun namanya man'ut, sahlatun namanya na'at atau sifat. Oke, lanjut. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Ini juga sama, ada na'at di sini tuh. Jamilatun, na'at dari mana? Dari kata lughatun atau al-arabiyyatu. Ya. Jawabnya dari kata lughatun. Kalau dari kata al-arabiyyatu nggak cocok ya. Al-arabiyyatu ini kan ma'rifah. Kalau memang mau dijadikan ini yang indah itu bahasa Arabnya, bukan bahasa tapi bahasa Arab yang ini, maka jamilatun ini harus dikasih al. Harus cocok. Ya. Tapi berhubung di sini tidak ada alnya, maka dipastikan jamilatun ini adalah sifat untuk kata lughatun. Ya. Baik, lanjut. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar adalah siswa yang rajin ya. Yang rajin, berarti rajin adalah sifat untuk siswa ya. Talibun mujtahidun. Talibun mudzakkar, mujtahidunnya mudzakkar. Talibun nakirah, mujtahidunnya nakirah. Kemudian talibun marfu', mujtahidunnya ikut marfu ya. Tiga ini harus memenuhi ya. Ya, harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak ada berarti tidak sah ya, menjadi na'at, tidak bisa menjadi sifat ya.
Wa Mahmudun talibun kaslanu, dan si Mahmud adalah siswa yang malas. Ya, kaslanu artinya malas. Ini kosakata baru lagi, boleh dicatat teman-teman. Mujtahidun artinya rajin atau bersungguh-sungguh. Kaslanu artinya malas. Baik, di sini ada sifat nggak nih? Mahmudun talibun kaslanu, Mahmud siswa yang malas. Kalau ada kata yang, berarti setelahnya sifat. Ya, kalau ada kata yang dalam bahasa Indonesia berarti setelahnya apa? Sifat. Talibun kaslanu, ya, siswa yang malas. Ada yang aneh nggak di sini? Ya, aneh ya. Ada yang beda sedikit di sini. Kalau sebelumnya talibun mujtahidun sama-sama tanwin. Ya, yang di sini talibun kaslanu. Ya, kenapa tidak kaslanun? Nah, ini kaidah baru yang akan kita bahas di sini. Jadi kata kaslanu ini memang tidak boleh ditanwin. Ya, berbeda dengan kata-kata yang lain, mujtahidun, ya kan? Talibun itu ditanwin semua. Kaslanu memang tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Karena dia adalah kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Ya. Jadi setiap ada kata sifat yang diakhiri huruf alif dan nun, maka tidak boleh ditanwin. Ya, baik, saya catat di sini ya. Kaidah ya, boleh dicatat teman-teman di buku catatannya. Ya, jika ada kata sifat atau mengandung makna sifat, malas itu sifat bukan? Ya, sifat ya. Malas itu sifat. Ya. Jadi jika ada kata sifat, ya, atau kata yang mengandung makna sifat diakhiri oleh huruf alif dan nun. Ya, alif dan nun. Sebentar. Saya buat Arabiknya ya. Alif dan nun. Nah, begini. Maka ia tidak boleh ditanwin. Ya. Tidak boleh ditanwin. Ingat, dia harus berupa sifat. Saya bold deh, atau saya gedein, sifat. Ya. Kata sifat. Harus berupa sifat. Ya. Contohnya kata apa? Kaslanu. Kaslanu. Sebentar ya, ikhwah. Ini ada gangguan sedikit. Oke. Kaslanu. Tidak boleh kaslanun. Ya, tidak boleh kaslanun. Ya, kaslanu artinya malas. Ada lagi nggak selain kaslanu? Ada, ya. Banyak sifat-sifat yang diakhiri alif dan nun. Ya, contohnya jau'anu. Jau'anu artinya lapar. Lapar sifat ya. Lapar itu sifat ya. Kemudian ada lagi contohnya atsyanu.
haus. Ya. Kemudian ada lagi contohnya, saya turunkan 4 aja deh. Mal'anu. Mal'anu artinya penuh. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Semua kata sifat ini diakhiri alif dan nun. Maka kalau ada yang seperti ini tidak boleh ditanwin. Ya, dia terlarang tanwin. Ya, terlarang tanwin. Dalam bahasa Arabnya terlarang tanwin, bahasa Arabnya mamnu' minas sorof. Ya, saya kasih harokat deh. Mamnu'un. Mamnu'un. Minas sorfi. Mamnu' minas sorof. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti dapat istilah mamnu' minas sorof, mamnu' minas sorof, maksudnya kata-kata yang modelnya seperti ini tidak boleh ditanwin. Ya, tidak boleh ditanwin. Ya, kalau misalnya ada kata begini, al-qalamu. Al-qalamu. Boleh tanwin gak nih? Al-qalamu. Al-qalamu nggak boleh tanwin, ada alnya. Nah, dia dikatakan mamnu' minas sorof nggak? Kita katakan bukan. Al-qalamu bukan mamnu' minas sorof. Kenapa? Karena kalau alnya dibuang, dia bertanwin, qalamun. Ya, mamnu' minas sorof itu mau ada al ataupun tidak ada al, itu tetap tidak ditanwin. Ya, itu namanya mamnu' minas sorof. Ya. Ya, mamnu' minas sorof. Oke, paham ya? Dia harus berupa kata sifat yang diakhiri oleh alif dan nun. Ya, kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Kalau ada kata diakhiri alif nun tapi bukan sifat, ya, dia diakhiri alif nun tapi bukan sifat, bertanwin atau tidak? Ya, maka jawabnya bertanwin. Contohnya hisonun. Hisonun artinya apa? Kuda, ya. Hisonun artinya kuda. Perhatikan di sini, ini diakhiri tanwin. Kok diakhiri alif dan nun kok bertanwin? Ya, padahal diakhiri alif dan nun. Kaslanu diakhiri alif nun. Jau'anu diakhiri alif nun. Oh, ini domah ya. Afwan. Ini bukan jau'ana, jau'anu. Nah, gitu ya. Jau'anu diakhiri alif nun. Atsyanu diakhiri alif nun. Mal'anu diakhiri alif nun, tidak bertanwin. Kok hisonun diakhiri alif nun tapi dia bertanwin? Kenapa? Karena hisonun bukan sifat. Ya, hisonun bukan sifat. Kuda itu kan bukan sifat. Ya, sementara ini malas, lapar, haus, penuh itu sifat semuanya. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau kita temukan kata sifat diakhiri alif nun, maka jangan ditanwinkan. Ya. Jadi thalibun di sini nakiroh, kaslanu nakiroh juga, cuma tidak boleh ditanwin. Gitu. Ya, jadi kaslanu ini sifat buat kata thalibun. Mahmudun thalibun kaslanu. Mahmud adalah siswa yang malas. Ya. Seharusnya dia kaslanun, tapi karena dia termasuk golongan mamnu' minas sorof, maka dia tidak ditanwin, tapi tetap dhammah ya, tetap dhammah, cuma dhammahnya tidak ditanwin, bukan kaslanun tapi kaslanu. Alasannya tadi ya, karena dia adalah sifat diakhiri alif dan nun. Ya, baik. Lanjut, man anta, siapa kamu? Ana thalibun, saya adalah siswa.
Anta talibun jadidun, apakah kamu siswa yang baru? Ada sifat nggak di sini? Ada, ya. Kata jadidun, sifat untuk kata talibun. Semua syaratnya sudah terpenuhi. Jadidun sebagai sifat untuk kata talibun. Dia sama-sama mudzakkar, ya kan? Jenisnya sama-sama mudzakkar. Sama-sama nakiroh, talibun bertanwin, jadidun bertanwin, sama-sama nakiroh. Kemudian sama-sama marfu, i'rabnya sama. Talibun marfu, jadidun marfu. Anta talibun jadidun, apakah kamu siswa yang baru? Ya, dijawab na'am ana talibun jadidun. Iya, saya adalah siswa yang baru. Nah, begini cara menyifati sebuah kata dalam bahasa Arab. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi dia harus memenuhi 3 syarat ini. Ya, 3 syarat ini. Dalam bahasa Arab, kata yang berposisi sebagai na'at atau sifat harus memenuhi 3 syarat yang tadi kita tuliskan. Ya, kita ulang lagi biar nggak lupa ya. Syarat pertama, kata yang menjadi sifat harus sejenis dengan kata yang disifati. Sejenis di sini maksudnya apa? Muannas mudzakarnya sama. Ya, sesuai mudzakkar muannasnya. Ya, sesuai mudzakkar dan muannasnya. Oke, kemudian syarat kedua, syarat kata yang menjadi sifat adalah harus sesuai nakiroh dan ma'rifahnya dengan kata yang disifati. Ini syarat yang kedua. Ya, sama-sama nakiroh, sama-sama ma'rifah, intinya itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kata yang menjadi sifat harus sesuai i'rabnya dengan kata yang disifati. I'rab itu udah ada 3 yang kita pelajari ya. Ada marfu, ada majrur, ada mansub. Itu harus sama. Ya. Kalau man'utnya marfu, na'atnya marfu. Kalau man'utnya majrur, na'atnya majrur. Kalau man'utnya mansub, na'atnya mansub. Ya. Kita ambil contoh misalnya di basmalah yang sering kita dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimi. Ya. Coba perhatikan di sini teman-teman. Ya, akhirnya tuh kasroh semua. Bismillahi, ya kan? Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ya. Kenapa diakhiri kasroh semua? Ya. Pertama, bismi. Ini karena ada huruf jar yaitu huruf ba. Huruf ba ini huruf jar. Bismi. Ya, dengan nama. Ya. Dikasroh karena ada huruf jar. Allahi, lafdzul jalalah. Kenapa dikasroh? Karena mudhaf ilaih. Namanya nama siapa? Disandarkan. Nama Allah. Mudhaf ilaih harus kasroh. Ya. Allah yang seperti apa? Sifat-sifatnya dijelaskan di sini. Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini sifat untuk Allah. Ketika Allahnya di sini lafdzul jalalahnya majrur, Ar-Rahmaninya majrur ya Ar-Rahmani. Ar-Rahimi juga sama. Ya, majrur. Oh, berarti boleh dong satu kata memiliki 2 sifat. Boleh. Tapi harus sama. Ya, harus sama. Kayak tadi misalnya Hamidun, Tajirun, Goniyun. Ya, Goniyun. Boleh nggak ditambahin sifat lagi? Boleh, silahkan. Goniyun Jamilun. Ya, good looking dia ya. Tuh. Boleh. Ya, jadi ini sifat yang kedua. Boleh nggak ditambahin lagi? Boleh, silahkan. Ya, harus sama. Yang penting harus sama dengan tajirun. Ya. Goniyun, Jamilun, ya. Apalagi? Ya. Banyak ya sifat seseorang itu banyak. Goniyun, Jamilun, ya, tapi ini sifat yang bagus ya. Zakiyun, cerdas. Wah, ini sempurna banget nih ya. Dia kaya, ganteng, cerdas. Oke, kalau misalnya kita ganti tajirunnya jadi tajirin. Ayo. Maka berubah menjadi goniyin. Yang ikut ya i'rabnya harus ikut. Jamilunnya jadi jamilin. Zakiyunnya jadi
gitu ya, sama ya. Ya, kalau kita ganti Hamidnya jadi Fatimah misalnya, Fatimah adalah pedagang, tajirotun, pedagang perempuan kan, tajirotun. Pedagang perempuan yang kaya, cantik, cerdas. Nah, ada 3 sifat di sini. Kaya, cantik, cerdas. Ya, maka kaya ini harus dijadikan muannas, ghaniyatun. Gitu ya. Jamilunnya jadi jamilatun. Nah, zakiyunnya jadi zakiyatun ya. Nah, begitu ya, harus sama jenisnya. Apalagi nakirah ma'rifahnya, satu lagi i'rabnya ya, diingat-ingat tuh, jenisnya, nakirah ma'rifahnya, i'rabnya itu harus sama ya. Ini yang disebut dengan tabi'. Tabi itu kata yang dia tidak berdiri sendiri, i'rabnya itu fleksibel, ngikuti kata sebelumnya. Beda sama mubtada misalnya. Mubtada harus marfu ya, mubtada harus marfu, udah pasti. Kalau udah kata jadi mubtada itu harus marfu. Khobar harus marfu. Mudhaf ilaih harus majrur ya, itu udah harga mati. Tapi kalau naat, naat ngikuti man'ut ya, naat ngikuti man'ut ya. Kalau man'utnya marfu ya dia marfu, kalau man'utnya majrur ya dia ikut majrur, kalau man'utnya mansub dia juga ikut mansub. Begitu ya. Mudah kan? Tidak sulit ya, insyaallah, cara menyifati sebuah kata. Kalau kita dapati kata-kata model-model seperti ini, misal di Al-Quran itu udah posisinya berarti man'ut. Nah, sering kita baca ayat innallaha ghafurun rahimun, innallaha ghafurur rahim ya. Itu ghafurun rahimun, nah itu man'ut na'at tuh ya. Ghafurun rahimun kan sama-sama tuh ya. Banyak di Al-Quran, banyak banget ya. Contohnya ya, tadi aja yang paling simpel tuh Bismillahirrahmanirrahim, ini kan naat nih. Ar-Rahmani naat untuk Allahi ya. Ar-Rahmani ini juga Ar-Rahimi naat ya dari sini ya, naat dari Allahi. Gitu. Jadi naatnya ada 2, boleh nggak apa-apa ya, yang penting harus sesuai ya, harus sesuai. Ya, kalau bisminya kita buang, nah berarti sini menjadi Allahu ya kan, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, jangan majrur ya, nggak ada apa-apa berarti dia marfu. Allahu berarti sifatnya ar-Rahmanu, ikut ar-Rahimu ya. Paham ya? Ada pertanyaan nih, sebentar. Sepertinya ada pertanyaan ya. Ini perbedaannya dengan pembahasan kalimat dengan susunan idhofah bertingkat apa ya? Oh, kalau idhofah bertingkat, ini siapa nih? Pak Aditya Ramadian, Masya Allah, pertanyaan bagus. Kalau idhofah bertingkat itu penyandaran, bukan penyifatan ya, bedakan. Penyandaran bukan penyifatan ya. Idhofah bertingkat itu penyandaran ya. Buku anak gurunya Khalid ya, bagus ya. Buku anak gurunya Khalid bagus, ini idhofah bertingkat. Buku siapa? Buku si anak ya. Anaknya anak siapa? Anak guru. Gurunya guru Khalid. Nah, Khalidnya udah selesai sampai sini ya. Ini bagus. Ini maksudnya bukunya ya, bukan Khalidnya. Ya, buku anak gurunya Khalid. Kenapa buku anak gurunya Khalid bagus? Ini khobar. Ya, bagus ini khobar. Jadi ini idhofah bertingkat nih. Kalau tadi Fatimatu tajiratun, ghaniyatun, jamilatun, zakiyatun. Wah, ini
ini naat. Ya. Ya, ini naat. Contohnya kita ambil contoh di Al-Qur'an ya, teman-teman ya, biar gampang nih. Kita ambil contoh misalnya di surat At-Tahrim. Ya. Di surat At-Tahrim coba kita buka. Sebentar ya. Nah, mushaf kelihatan ya, mushafnya ya. Sebentar saya cari dulu nih. Surat At-Tahrim ini Al-Munafiqun. Sebentar ya. Biar bisa kita tahu ini ini contoh naat ya. Oh, perhatikan At-Tahrim ayat 5. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Oh, lihat. Sampai banyak banget nih. Ya. Sampai banyak banget ya sifatnya. Ya. Asa rabbuhu in talaqakunna. Ya, kalau seandainya memang Muhammad ini mementalak kalian, ini khitab pembicaraannya ditujukan ke istri-istri Rasul. Ya. Ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Nanti Allah akan gantikan dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Siapa mereka? Mereka yang memiliki sifat muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, sayyibat wa abkar. Ya. Masya Allah, ini banyak banget nih. Ini naat semua teman-teman ya. Muslimatin, mukminatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, ngikut semua ngekor. Seandainya di selain Al-Quran, ini bukan di Al-Quran, di selain Al-Quran misalnya kita ganti muslimatun, ini ngikut mu'minatun, qanitatun, taibatun, abidatun, saihatun, sayyibatun. Kalau kita kasih al-muslimatu, al-mu'minatu, al-qanitatu, at-taibatu, al-abidatu, as-saihatu, as-sayyibatu, ngikut semua. Ma'rifah semua, gitu kan? Nakiroh semua, majrur semua, marfu semua, begitu. Ya, paham ya? Nah, ini contoh ya yang sangat jelas sekali untuk man'ut naat. Jadi sifat itu bisa berbilang. Ya, sifat itu bisa berbilang dan ini bukan idhofah bertingkat. Ya, beda ya. Idhofah bertingkat itu bukan sifat tapi penyandaran. Paham ya? Pak siapa nih? Pak Aditya ya, udah paham insyaallah ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kita balik lagi ke sini. Ustadz mau bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, bagaimana kalau kita mensifati domir Ustadz? Apakah bisa Ustadz? Bisa. Ya. Dia yang bagaimana? Nah, dia yang ganteng. Nah, gitu ya. Dia yang ganteng baru datang nih. Nah, berarti kan kita sifati. Ya, bisa. Ya. Tapi perhatikan, para ulama mengatakan dhamir ini auto ma'rifah. Ya, dhamir otomatis jadi ma'rifah. Karena kalau dikatakan dia berarti kita sudah tentukan dong. Ya, kata yang sudah ditentukan berarti dia ma'rifah. Nanti sifatnya harus ma'rifah. Ya, sifatnya harus ma'rifah karena menyifati dhamir. Ya, karena menyifati dhamir. Ya, dia yang bagaimana? Dia yang cantik, yang tinggi, yang putih. Nah, itu sifat-sifat semua. Ya, sifat untuk hiya. Nah, itu nanti harus ma'rifah sifat-sifatnya. Ya. Kenapa? Karena dhamir kata para ulama adalah jenis kata yang auto ma'rifah. Meskipun tidak ada alnya, dia otomatis ma'rifah. Ya. Wadih, jelas ya? Baik, ada lagi yang mau nanya? Ustaz, tapi mau nanya lagi Ustaz. Silahkan. Kan kalau untuk yang man'ut naat ini kan sama sejenis ma'rifah sama nakirohnya. Yep. Sementara kalau yang mubtada khobar kan ma'rifah habis itu nakiroh Ustaz. Ada nggak Ustaz yang nakiroh habis itu ma'rifah? Ada. Jadi kayak ada yang nakiroh terus ma'rifah. Apa itu? Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Ya, tapi ma'rifah di sini tidak wajib sifatnya. Ya. Contohnya pulpennya guru atau pulpennya murid deh. Qalamut thalibi. Tuh. Qalamu thalibi.
Qalamu tidak pakai al. Ya. Qalamu tidak pakai al, at-talibi pakai al. Ya. Baik, Masya Allah. Jadi ini bagus sih pertanyaannya ya. Kalau ada kata ya, ada al ya, terus tambah al lagi. Nah, berarti ini susunan apa? Man'ut na'at. Ya. Man'ut na'at. Kalau ada al kemudian ini tidak al, malah tanwin begini. Ya, tidak ada alnya. Maka ini susunan apa? Mubtada khabar. Al-qalamu maksurun gitu kan? Mubtada khabar. Ya, al-babu maftuhun. Kata pertama pakai al, kata kedua tidak pakai al. Nah, ini biasanya susunan mubtada khabar, ya. Kalau misalnya kata pertama tidak pakai al, tambah kata kedua tidak pakai al juga. Nah, ini susunan apa nih? Kata pertama tidak pakai al, kata kedua tidak pakai al. Man'ut na'at juga. Nah, man'ut na'at. Oke. Kalau dibalik, kata pertama pakai al, kata pertama tidak pakai al, kata kedua pakai al. Ya, maka ini susunan mudhaf ilaih. Nah, ini ya. Ini rumusnya begini. Ya, kalau ada kata sama-sama al, ada alnya gitu ya. Kata pertama ada al, kata kedua ada al, nah itu biasanya man'ut. Ini biasanya nggak selalu ya. Kenapa saya katakan nggak selalu? Karena ada kata yang ma'rifah tanpa al. Ya, tanpa al tapi dia ma'rifah ada. Ya. Jadi ini biasanya. Ya. Atau kalau mau lebih detail, jangan al deh. Kata pertama ma'rifah. Nah, kata kedua ma'rifah lagi. Kalau ini udah pasti nih, maka ini adalah man'ut na'at. Ya, ini susunan man'ut na'at. Ya. Oke, kalau misalnya kata pertama ma'rifah, ya, terus kata kedua nakiroh, nah, berarti ini susunan apa? Mubtada khobar. Ya, kalau sama-sama nakiroh, sama-sama nakiroh, berarti susunan kalimat apa? Man'ut na'at. Kalau sejenis kan sama-sama ma'rifah sama-sama nakiroh, man'ut na'at. Oke. Berikutnya kalau ya, yang pertama nakiroh, yang kedua ma'rifah. Ya, ini susunan apa? Mudhaf ilaih. Ya, kita buat contoh di sini ya. Ya. At-tajiru al-jadidu misalnya ya. Guru yang pedagang yang baru gitu ya. At-tajiru al-jadidu, sama-sama ma'rifah tuh. Ya, sama-sama ma'rifah ya. Pedagang yang baru. Ya. Kalau nakiroh kalau ma'rifah nakiroh mubtada khobar, contohnya at-tajiru jadidun. At-tajiru jadidun. Apa bedanya at-tajiru jadidun dengan at-tajiru al-jadidu? Ya. Kalau at-tajiru jadidun kalimatnya sudah sempurna. Ya, pedagang itu baru, udah sempurna. Ya, pedagang itu baru. Ya. Kalau yang atas, at-tajiru al-jadidu, pedagang yang baru itu. Nah, pedagang yang baru itu kenapa? Ya, belum ada khobarnya di sini, masih naat. Jadidun di sini, al-jadidu di sini kan posisi bukan khobar, dia posisinya sebagai apa? Sebagai naat.
Ya, maka kalimatnya belum sempurna. Kalau ada mubtada nggak ada khobarnya kan, ya dia jadi nggak sempurna. Ya, at-tajiru al-jadidu, ya kenapa dia? Misalnya jamilun. Nah, itu baru jadi kalimat sempurna. Gitu ya. Ya. Oke, kemudian ya ini contohnya tajirun jadidun. Ya. Nakirah man'ut naat. Kalau yang ini contohnya apa? Misalnya ibnut tajiri. Putranya pedagang. Nah, ibnu tidak ada alnya, tajir tidak ada alnya. Meskipun nanti ini ada ini ya, ada pembahasan lagi ya. Untuk kata ibnu ini apakah nakirah atau ma'rifah? Itu ada pembahasan tersendiri. Tapi secara kasat mata, oh ini gak ada alnya berarti dia nakirah gitu ya. Buat pemula begitu aja. Nah, ini jadi rumus nih teman-teman ya. Nah, kalau kita nemui di Al-Quran, ya setidaknya ini jadi acuan gitu. Ya, kita temui di Al-Quran ada kata sama-sama ma'rifah gandengan. Berarti ini susunan apa? Man'ut na'at. Kalau sama-sama nakirah bergandengan, oh berarti man'ut na'at juga. Kalau kata pertama dia ma'rifah, kata keduanya nakirah, ini berarti susunan apa nih? Mubtada, khobar. Kalau dibalik, yang pertamanya yang tidak ada alnya, yang kedua ada alnya, oh berarti ini susunan mudhaf ilaih. Ya. Oke, paham ya? Mudah insyaallah. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Jelas ya? Baik, kita lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke tamarin, latihan. Ini masih bagian A. Berarti masih ada pembahasan naat yang belum dibahas. Ya. Ini nanti di pelajaran yang 9B-nya. Jadi sabar, dikasih bertahap, pahami dulu ini. Kalau ini paham baru nanti masuk ke bagian yang kedua. Ya, masih bahas naat juga. Berarti ini di sini pembahasan naat belum tuntas. Ya, di sini belum tuntas. Ada lagi masih pembahasan naat di sini ya. Ya. Nah, di sini yang B-nya nih. Tuh, yang bagian B-nya di halaman 50. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita kerjain latihannya dulu ya. Kita latihan dulu untuk menguji kita udah paham atau belum nih bagian yang pertama. Ya, kalau belum paham terus dikasih materi baru lagi, ini repot nanti ya. Jadi kita uji dulu di sini sudah paham atau belum. Ya, baik. Seperti biasa saya minta satu persatu ya teman-teman untuk membaca ya kalimat yang ada di sini. Dibaca sampai harokat akhir, dihidupkan semua harokatnya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, baik. Ya, oke, siap semuanya ya untuk yang ikhwan nih. Dimulai dari Pak Aditya, silahkan. Bisa open mic. Ya, Ustaz. Oke, tafadhol. Yang pertama kan itu. Ya, silahkan. Ya. Muhammadun Tolibun Qodimun. Muhammadun Tolibun Qodimun. Qalibun Qadimun. Iya, artinya. Muhammad adalah siswa yang Qadim apa? Lawan dari jadidun. Lemah. Bukan, lama. Yang lama. Nah, kalau lemah itu qawiyun lawannya ya kan, dhaif. Lemah itu dhaif. Qadimun artinya lama. Boleh dicatat lagi di bawahnya ditulis di sini qadimun lama. Padahal ini kosakata lama juga ya, bukan kosakata baru. Muhammadun talibun qadimun, ada sifat nggak di sini? Ada qadimun. Nah, qadimun sifat untuk kata talibun. Masya Allah, mumtaz. Berikutnya Pak Arif Rahman Hakim, silahkan. Nomor 2. Azalika rajulu mudarrisun jadidun la huwa tabibun jadidun. Masya Allah, mumtaz. Ini panjang ya. Barakallahu fiik. Coba diartikan dulu. Apakah lelaki itu guru yang baru?
La, bukan. Dia dokter yang baru. Dia dokter yang baru. Ada naat nggak di sini? Yang mudarisun jadidun. Mudarisun jadidun ini susunan man'ut naat. Ada lagi nggak? Tobibun jadidun. Tobibun jadidun ya. Sama ya. Memenuhi kriteria yang tadi kita sebutkan. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Pak Arif Maulana nomor 3. Hadza darsun sahlun. Artinya? Ini pelajaran mudah. Ini pelajaran yang mudah. Yang Iya, mudah. bener. Mudah kan? Mudah, nggak sulit nih pelajaran ini ya. Hadza darsun sahlun. Ada naat nggak di sini? Ada Ustaz. Yang mana naatnya? Sahlun. Sahlun. Kalau Sahlun. darsun posisinya sebagai apa? Mau'ud. Man. Mau'ud. Man'ud. Ya, man'ud. Man'ud Man'ud. itu yang disifati, naat itu yang menyifati. Jadi urutannya man'ud dulu ya, baru naat. Oke, Masya Allah, mantap. Barakallahu fiik. Berikutnya nomor 4, Pak Bagus Juniardi, silahkan. Nah, Ustaz. Tafadhol. Abbasun tajirun syahirun. Tajirun, tanya panjang. Tajirun syahirun. Mantap. Artinya? Abbas pedagang, syahirun itu apa, Ustaz? Syahirun itu masyhur, terkenal. Ya. Yang terkenal. Jadi kayaknya ini pedagang tapi artis dia ya. Kan banyak tuh artis jualan sekarang ya. Jadi Abbas ini adalah tajirun syahirun. Ada naat nggak di sini? Naat. Ada, Ustaz, syahirun. Syahirun naat. Syahirun. Man'utnya mana? Tajirun. Tajirun ya. Tajirun. Kalau Abbasun jadi apa dia nih? Basun. Abbasun jadi apa dia? Kalau tajirun jadi man'ut ya kan? Yang disifati ya kan? Syahirun dia adalah kata sifatnya. Nah, Abbasun ini sebagai apa? Sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Kata yang mengawali kalimat itu mubtada. Ya, kata yang mengawali kalimat itu adalah mubtada. Oke, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Siapa nih? Pak Hukman Sobian, bisa open mic? Oke, kalau nggak bisa kita skip ya. Nanti kalau udah bisa tinggal diinikan saja, di open mic-nya. Nah, nanti baca boleh ya kalau mau baca. Oke, kita skip dulu. Lanjut. Berikutnya Pak Muhammad Endang Sonjaya. Silahkan. Bisa open mic. Ya. Silahkan. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 5. Bilalun muhandisun kabirun. Iya, Masya Allah. Bilalun muhandisun kabirun. Benar. Artinya? Bilal insinyur. Ya. Insinyur yang besar. Iya. Bilal adalah insinyur yang besar. Ya. Besar. Insinyur yang besar ini susunan man'ut. Naat. Naat ya, man'ut, naat. Man'utnya muhandisun, naatnya kabirun. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut ya. Berikutnya Pak Rian Aditya Warman, silahkan. Al-inkiliziyatu apa tadi? Lugotun Nggak ada alnya. Lugotun so'batun. Iya, al-inkiliziyatu lugotun so'batun. Artinya? Bahasa Inggris, bahasa yang sulit. Ya, bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Ya, bener ya. Saya mau belajar bahasa Inggris nggak bisa-bisa sampai sekarang. Kayaknya lebih mudah bahasa Arab ya. Al-inkiliziyatu lughatun so'batun. Nah, buat teman-teman yang sering kerjanya keluar, kayak Pak Arif misalnya kan sering keluar tuh, kayaknya bahasa Inggris lebih mudah. Ya tergantung orangnya ya.
Orangnya lebih banyak berinteraksi dengan apa? Kalau saya banyak berinteraksi dengan bahasa Arab, jadi kesannya bahasa Arab lebih mudah. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 7. Pak Fuad. Pak Fuad Khairul Amri, silahkan. Anta rojulun goniyun. Apakah kamu lelaki yang kaya? Iya. La, ana rojulun fakirun. Iya. Tidak, saya lelaki yang miskin. Saya lelaki yang miskin. Anta rajulun ghaniyun, la ana rajulun fakirun. Ada naat man'ut enggak di sini? Ada Ustadz. Yang mana? Coba dijelasin. Rojulun goniyun. Rajulun fakirun. Rajulun ghaniyun dan rajulun fakirun. Oke, rajulun ghaniyun, mana yang naat, mana yang man'ut? Rojulun goniyun yang naatnya goniyun, yang man'utnya rojulun. Iya, kalau di rajulun fakirun, Man'utnya rojulun, naatnya fakirun. iya, masya Allah, mantap ya. Paham berarti ya? Kalau Ustadz. Ustadz mau sedikit bertanya Ustadz. Monggo silahkan. Tadi kan kalau bahasa Arab tuh bisa berubah nggak sih Ustadz? Kayak ingkal taro itu kan Inggris Ustadz. Iya. Sementara tadi saya coba untuk cari di Google tuh nggak ada ingkal taro, adanya injal taro kalau nggak salah. Iya. Itu gimana ya Ustadz? Ya, untuk penyebutan beberapa kosakata terkadang ada sedikit perbedaan. Ya, ada sedikit perbedaan. Seperti bahasa Inggris, orang Arab itu sendiri kadang menyebutnya Inkiliziyah, terkadang menyebutnya Al-Injiliziyah. Ya, artinya perbedaannya pun tidak jauh ya. Tidak jauh, ada beberapa perbedaan penyebutan. Ya. Iya, sama, Inggris juga sama begitu. Al inkaltarro. Ya, ada yang seperti antum sebutkan tadi. Ya, itu enggak masalah ya. Ya, karena ini memang kata-kata yang berasal dari non Arab. Ya, kata-kata yang berasal dari non Arab. Kalau bahasa Arabnya itu sendiri, ya bahasa Arab itunya sendiri itu nggak bisa berubah-ubah. Ya baru ya jadidun, nggak ada yang lain. Kalaupun ada ya sinonim paling. Ya palingnya adanya sinonim. Kalau yang berasal dari luar Arab, nah itu terkadang orang Arab berbeda satu sama lain dalam menyebutnya. Bandung misalnya, nah, Bandung itu kan non Arab ya. Nah, orang Arab kalau menuliskan Bandung, ya ada yang menulisnya pakai Bandunj, nun jim. Ada yang nun gho, nah, Bandung gitu. Ada yang nun jim, ya. Malang, nah, ada yang Malanj pakai jim, ada yang pakai ghain, ya. Nah, itu suka-suka mereka ya. Artinya enggak terlalu signifikan bedanya kalaupun terdapat perbedaan ya. Karena untuk menyebutnya itu agak repot juga kan, bukan bahasa mereka intinya, bahasa luar terus disebut oleh orang-orang Arab sehingga terjadi beberapa perbedaan seperti itu ya. Iya betul yang antum katakan Injiliziyah, Inkiliziyah itu terkadang ada orang Arab yang menyebutnya seperti itu. Oke. Paham ya? Kita lanjut. Ustaz, syukur Ustaz. Kita lanjut berikutnya. Sedikit lagi ya. Kita habiskan sampai nomor 10 deh. Ya. Berikutnya silakan Pak Aditya. Pak Aditya Ramadian bisa open mic. Oke, kalau nggak bisa kita skip. Pak Arif, silahkan. Ya Ustadz, bisa. Tunggu, Pak Aditya bisa open mic. Lagi kamar mandi. Lagi ke belakang ya. Oke, silahkan. Ya. Nomor 8. Nomor 8. Alkohiratu
Madinatun kabiratun. Iya, Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Masya Allah, mantap. Artinya apa? Al-Qahiratu. Al-Qahiratu itu kota Kairo ya. Oh, Kairo. Kairo, Ya. orang Arab nyebutnya Al-Qahiroh. Oh, ya. Kota Kairo. Madinatun. Madinah artinya Kota Madinah. kota. Madinah Madinah. artinya kota. Oh, kota. Madinah kota. artinya kota. Oh ya. Di Kairo kota yang besar. Nah, begitu. Ya. Kairo adalah kota yang Adalah kota yang besar. besar ya. Kalau kota Madinah itu Madinatul Madinah. Oh, Madinah. Nah, Madinatul Madinah. Kota Madinah. Kota Madinah itu asalnya namanya panjang. Nama dulunya kan Yasrib ya, nama dulunya. Kemudian setelah hijrahnya Rasul diganti, namanya panjang tadinya. Madinah itu singkatan aja, diringkas saja. Nama aslinya adalah Madinatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, panjang. Ya, kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panjang itu, tapi diringkas menjadi Madinah aja. Itu kota Madinah. Oke, lanjut berikutnya. Tarif silahkan nomor 9. Anta mudarrisun qadimun. Apakah kamu guru yang lama? La ana mudarrisun jadidun. Bukan, saya guru baru. Iya, Masya Allah. Ada naat man'ut nggak di sini? Ada mudarrisun qadimun Dan mudarrisun jadidun ya. mudarrisun jadidun ya. Iya, sama. Pokoknya Sama, naat ya. man'ut tuh gampang banget mencirikannya. Yang tadi juga Madinatun Kabiratun juga Kabiratun, sama ya. ya. Oke, Masya Allah. Lanjut berikutnya. Pak Arif Maulana, silahkan. Hamidun tolibun kaslanu. Nah, intonasinya La. bertanya. Hamidun talibun kaslanu. Nah, gitu kan nanya ya kan? Nah, coba ulang lagi. Hamidun tolibun kaslanu. La huwa tolibun mujtahidun. La huwa talibun mujtahidun. Coba diterjemahin dulu. Apakah Hamid siswa yang malas? Tidak. Dia siswa yang rajin. Ya. Tidak, dia siswa yang rajin ya. Yang malas tadi siapa? Yang malas itu Mahmud ya. Hamid. Mahmud yang malas nih. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Nah, ini yang malas ini si Mahmud ya. Kalau si Hamid ini enggak. Di Hamidun. buku saya Hamid, Ustaz. Oh, di buku antum Hamid. Iya. Ini. Iya. Oh, beda buku berarti. Mungkin buku antum KW kali ya. KW. Ya, pokoknya penting sama aja ya, cuma beda orang aja ya. Kaslanunya sama kan? Sama. Nah, yang penting itu pembahasan di sininya kaslanu ya. Baik. Oke, cukup ya sampai sini. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ini kita baru ambil dars 9A ya, dan kita baru masuk ke latihan yang pertama. Ya, untuk latihan yang kedua, ini dijadikan PR ya, teman-teman ya. Jadikan PR untuk yang kedua, ya. Kedua dan ketiga, nah ini dijadiin PR ya. Nanti dikerjain kalau ada waktu senggang, ya. Suruh ngapain ini? Untuk latihan kedua, disuruh kita meletakkan naat yang cocok, sifat yang cocok. Khadijatu thalibatun titik-titik. Ya, Khadijah siswi yang apa? Ya, yang rajin, ya, yang malas atau yang pintar, yang cantik. Ya, itu nanti tinggal ditaruh aja. Ya, di sini sifat-sifatnya yang cocok, ya. Nah, untuk yang ketiga ini man'utnya yang enggak ada. Ya, al-arabiyatu titik-titik sahlatun, bahasa Arab adalah titik-titik yang gampang. Apa nih?
ya, apa pelajaran yang gampang atau bahasa yang gampang atau apa, ya. Itu nanti diletakkan di sini ya. Mudah ya, insya Allah ya. Ini harus mengacu ke kaidah yang tadi kita sebutkan di sini, ya. Nah ini harus mengacu ke kaidah ini ya. Ya, naat harus memenuhi 3 syarat ini, harus sejenis dengan man'ut, harus sesuai nakiroh dan ma'rifatnya dengan man'ut, harus sesuai i'rabnya dengan man'ut. Ya, baik, ini diingat-ingat, dijadikan PR untuk latihan yang kedua dan latihan yang ketiga. Insya Allah nanti kita lanjut nih latihan yang keempat ya, sebelum kita masuk ke bagian B ya. Karena bagian B ini ada materi penting lanjutan dari man'ut naat yang memang butuh konsentrasi yang agak tinggi. Ini kalau bisa pekan depan hadir semua ya, jangan sampai ada yang keputus, kalau bisa diusahakan kalau misalnya tidak ada halangan, karena ini termasuk pembahasan yang sangat penting ya. Di bagian yang kedua ini penting banget ya, termasuk kaidah pokok juga yang kalau misalnya di sini nggak paham akan repot juga ke belakangnya ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Sudah paham semua belum nih? Insya Allah paham. Insya Allah paham Ustaz. Paham Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan Ustaz.